Hai guys, welcome back di channel Mama V and Bre. Ya, jadi kalau konten takeover yang pertama kita bahas postingan Magdalene. Nah, kali ini di episode kedua konten takeover, aku ingin bahas terkait video viral beberapa hari lalu yang ramai di sosial media. Nah, video viral ini terkait seorang perempuan yang dia lagi tiduran di KRL, terus ditegur sama petugas. Nah, ternyata waktu ditegur sama petugas, si mbak ini mengaku kalau dia lagi sakit perut, dia lagi nyeri haid atau dismenor. Karena nggak kuat, dia mutusin buat istirahat sejenak di KRL gitu. Jadi dia rebahan, karena mungkin lagi kosong makanya dia rebahan. Tapi ternyata dia ditegur sama petugas KRL atau Polsuska lah ya, atau apalah sebutannya gitu. Nah, ini kan viral tuh di sosial media. Kenapa jadi viral? Karena ada yang merekam dan menyebarluaskan. Jadi makin viral. Di video ini juga ada cuitan dari seorang perempuan yang dia yang tukang perekamnya nih, sambil bilang, ya elah kayak kereta nenek moyang aja sambil tiduran. Nah, ini nih yang jadi viral di sosial media. Aku pengen banget bahas terkait video viral ini sih, karena aku melihat ada poin-poin penting nih yang perlu dibahas dari viralnya video si mbak-mbak ini tadi. Tapi sebelum aku bahas, kalian mesti subscribe dulu channel YouTube Mama V and Bre. Jangan lupa juga like dan komen, terus share juga sebanyak-banyaknya ke teman kalian biar aku juga makin aktif buat ngonten. Jangan lupa subscribe dulu ya. Nah guys, dari video viral yang ingin aku bahas, ini kan video viralnya kalian bisa cari ya di YouTube atau di sosial media lainnya deh. Ini viral banget karena memang menuai pro dan kontra di masyarakat nih. Pada akhirnya nih, si mbak-mbak yang lagi sakit perut naik KRL, dia tiduran, terus dia tegur sama petugas, ada yang ngerekam. Dan yang ngerekam ini kok rasa-rasanya kata-kata yang diucapkan ini kurang pantas gitu. Apalagi yang ngerekam juga perempuan. Terus yang sakit dismenor juga perempuan itu kan. Makanya langsung jadi viral. Banyak komentar-komentar dari netizen yang, ih nggak ada empatinya ya, ih ngapain sih kok direkam-rekam segala. Terus banyak deh, ntar aku bisa share di sini nih komentar-komentar netizen. Nah, yang pengen aku bahas di sini itu ada beberapa poin guys, lebih tepatnya sih sekitar 2 poin lah, 2 poin penting yang perlu aku bahas di konten takeover kali ini. Yang pertama terkait nyeri haid sendiri atau dismenor yang tengah dirasain sama si mbak-mbak itu tuh yang lagi tiduran di KRL. Yang kedua tentunya yang bikin viral juga terkait kegiatan perekaman yang dilakukan oleh seorang perempuan sambil ada celotehan yang kurang mengenakan. Jadi 2 poin itu ya yang akan kita bahas kali ini. Oke, yang pertama aku bakalan bahas terkait nyeri head atau dismenor yang dirasain sama si mbak itu. Tentunya ya guys, aku mau disclaimer dulu nih sebelumnya. Aku nggak mau bahas dari segi medis karena juga aku bukan tenaga medis gitu kan. Aku nggak mau terlalu jauh dari situ, tapi aku akan berbagi pengalamanku yang juga menderita sakit ketika menstruasi. Nah, dismenor atau nyeri haid itu ternyata memang sesakit itu loh guys. Ya, kita masing-masing dari perempuan punya pengalaman yang berbeda-beda ya. Kita juga dari perempuan satu ke perempuan lain juga tidak bisa disamaratakan sakitnya gitu loh. Tapi kan yang bikin kesel pada akhirnya adalah banyak nih dari perempuan-perempuan juga yang seakan-akan sakit dismenor ini menjadi perbandingan gitu loh. Adalah cuitan-cuitan yang bilang kalau, ih aku juga mens sekali tapi nggak selebay itu gitu. Ih aku juga mens sekali tapi kayaknya berlebihan deh gitu kan. Jadi pada akhirnya sakit dismenor ini banyak sekali perempuan-perempuan itu yang membandingkan satu sama lain gitu loh. Padahal ya yang harus kita ketahui nih, setiap perempuan itu memiliki pengalaman menstruasi yang berbeda-beda dan itu tidak bisa disamakan. Ingat, itu tidak bisa disamakan. Guys, yang perlu kita tahu ketidaksamaan antara pengalaman menstruasi dari satu perempuan ke perempuan lain ini harusnya bisa kita tolerir dengan rasa empati gitu ya menurutku.
Karena balik lagi, pengalaman menstruasi perempuan itu valid dan masing-masing perempuan merasakannya berbeda-beda. Tahan-tahan deh kalian untuk bisa seenaknya ngomong ke perempuan lain yang sedang nyeri haid atau dysmenorrhea itu dengan seenaknya. Karena kenapa? Karena kita tidak pernah tahu rasa sakit yang dialami si perempuan itu dibandingkan dengan rasa sakit yang dialami kita, misalnya seperti itu. Karena kita juga tidak pernah tahu ada riwayat apa sih, ada hal-hal lain apa sih di belakang sakitnya orang yang sedang menstruasi itu. Ada mungkin yang sakitnya biasa aja gitu, tapi ada juga yang sakitnya ini nggak biasa aja karena memang ada hal-hal lain di belakangnya. Kita nggak pernah tahu loh kalau ternyata si perempuan yang tengah mengalami sakit menstruasi ini nyerinya nyeri banget dibandingkan yang kalian rasakan, karena mungkin satu, dia punya riwayat penyakit kista gitu kan, ada kista nih di indung telurnya atau di rahimnya dan itu mengganggu gitu, makanya kalau misalkan lagi menstruasi jadi sakit banget. Kedua, ada miom, banyak sekali alasan gitu, kista, miom, atau enggak mungkin memang karena endometriosis, atau enggak karena memang bawaan dari hormon, sehingga rasa sakit si perempuan satu ini yang ada latar belakangnya itu bisa saja lebih nyeri berkali-kali lipat bahkan mungkin dibandingkan dengan perempuan yang merasa sakitnya biasa aja gitu. Jadi apa ya, seperti kayak ini tidak bisa dibandingkan gitu, pengalaman menstruasinya beda, udah jelas-jelas beda. Jadi makanya tahan-tahan dulu deh untuk berkomentar, untuk mengomentarin mereka-mereka yang tengah menstruasi ini dengan membandingkan apa yang pernah kita rasakan gitu. Nah, ini sebagai contoh pengalaman pribadi aku sendiri ya gitu. Aku dari sejak remaja, sejak merasakan menstruasi itu rasanya sakit banget, dan sejak itu pula aku sering kali ke dokter. Bahkan rasa-rasanya aku tidak punya trauma sama sekali dengan yang namanya melahirkan secara normal. Jadi aku melahirkan anak pertamaku secara pervaginam ya. Kalau aku dapat cerita dari teman-teman, banyak dari mereka yang enggak lah, nanti dulu punya anak lagi karena aduh sakitnya kayak gitu gitu kan. Aku trauma deh punya anak gitu kan. Aku rasa-rasanya tidak sama sekali memiliki trauma akan melahirkan. Karena apa? Karena aku sendiri merasa pengalaman melahirkanku ini sama aja dengan setiap bulan yang aku rasain ketika aku menstruasi. Ya mungkin bisa dikatakan ini lebih, tapi mungkin berkali lipatnya hanya 2 kali lipat atau 3 kali lipat gitu, dibandingkan mungkin dengan teman-teman yang sakit menstruasi setiap bulannya ini biasa aja. Pada waktu melahirkan dia merasakan sakit yang sangat sakit itu sehingga timbullah trauma. Tapi di aku sendiri enggak gitu. Karena apa? Karena aku itu tergolong mungkin dari sekian banyak perempuan yang mengalami sakit dysmenorrhea, aku tergolong yang punya sakit tingkatan yang agak tinggi ya, sampai aku beberapa kali ke dokter untuk memastikan kalau sakitku ini memang benar-benar tidak apa-apa gitu. Bahkan bulan Maret bulan lalu ini, karena aku posting ini pasti di bulan April, jadi bulan Maret tepatnya di sekitar tanggal 23-24 kalau nggak salah, aku lagi-lagi pergi ke dokter untuk memastikan bahwa sakit menstruasiku ini hanya karena memang hormon gitu. Karena aku sudah ke beberapa dokter spesialis kandungan, dokter obgyn gitu, untuk memastikan kenapa ya setiap aku mens sakitnya itu rasanya kayak aduh udah sakit banget yang sakit-sakitnya itu gitu. Ternyata alhamdulillah aku tidak ada miom, aku bahkan ada kista tapi ukurannya sangat kecil, endometriosis juga nggak ada gitu. Jadi kesimpulannya mungkin kata dokter yang memang ini bawaan dari hormon gitu. Nah ini nih yang pengen aku ajak ke teman-teman gitu, jangan pernah kita itu membandingkan pengalaman menstruasi yang kita rasakan gitu dengan pengalaman menstruasi yang orang lain juga rasakan. Karena pengalaman masing-masing dari kita itu valid adanya gitu. Jadi nggak perlu tuh seakan-akan ada perbandingan kayak aku juga sakit tapi biasa aja, itu udah, itu nggak perlu gitu loh teman-teman.
Jadi makanya tahan-tahan ya untuk langsung berkomentar itu, karena lagi-lagi kita tidak pernah tahu latar belakang apa sih yang membuat satu perempuan ini dengan satu perempuan yang lain itu memiliki pengalaman menstruasi yang berbeda gitu loh. Jadi kita selama perempuan harus bisa nih nahan diri untuk tidak seenaknya ngomong, karena pengalaman menstruasi masing-masing setiap perempuan itu berbeda. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua ini aku lebih membahas terkait kenapa sih kejadian ini harus direkam gitu. Kenapa pula yang ngerekam itu harus perempuan? Kenapa pula di rekaman itu harus ada kata-kata yang terdengarnya itu bikin sakit hati? Iya sih, kalau aku jujur aku sakit hati dengar perkataan si orang yang merekam ini gitu loh. Kenapa? Ya karena selama ini banyak sekali dari kita-kita ya, apalagi teman-teman aktivis perempuan itu menyuarakan terkait woman support woman. Tapi nyatanya fakta di lapangan seringkali yang menjadi musuh perempuan adalah perempuan itu sendiri. Dan ini, video ini salah satu contohnya. Ya tentunya ini buat aku jadi satu hal yang miris ya guys, karena kan ya di luaran sana banyak sekali aktivis-aktivis perempuan gitu kan, praktisi atau mungkin pegiat gitu, yang selalu menyuarakan terkait woman support woman. Tapi nyatanya kenapa sih harus ada musuh perempuan gitu, yang itu adalah perempuan sendiri? Kalian pernah tahu nggak? Jadi kalau aku pernah baca nih di bukunya Esther Lianawati yang berjudul Akhir Perjantanan Dunia, buku ini dirilis tahun 2022. Ya, jadi di bukunya Esther Lianawati itu menyebutkan kalau dengan cerdiknya patriarki ini membuat perempuan-perempuan menjadi pelaku misogini. Ngeri kan? Menurutku sih ngeri banget ya. Kalau kayak gini tuh jadi tahu gimana susahnya untuk bisa mewujudkan woman support woman gitu loh. Yang selama ini nih kerap nih kita bicarakan gitu, yang kerap nih kita usung bareng-bareng agar satu perempuan dengan perempuan lain ini bisa saling membantu untuk kemudian kita bersama-sama menjadi sosok perempuan yang berdaya. Tapi nyatanya kalau misalkan sesama perempuan aja udah misogini dan pelakunya juga perempuan, gimana bisa tercipta itu woman support woman itu gitu loh. Iya, misogini, kalian tahu kan misogini itu apa? Misogini itu bentuk diskriminasi yang di dalamnya kerap ada unsur kebencian terhadap perempuan. Jadi seringkali nih kalau pelaku misogini itu sedikit-sedikit menyalahkan perempuan. Dari apa yang dipakai, pakai baju ini salah, pakai baju itu salah, ada korban kekerasan seksual yang disalahkan si perempuan. Ya gimana woman support woman bisa kita ciptakan kalau ternyata perempuan itu sendiri jadi pelaku misogini? Ya salah satunya juga ada di video yang lagi viral ini gitu kan. Ada perempuan yang tengah sakit menstruasi gitu. Karena melihat keadaan sekitar sepi, dia menggunakan kursi yang lagi kosong untuk dipakai istirahat sejenak, tapi akhirnya ditegur. Nah, pada proses ditegur itu ada yang merekam, dan di rekaman itu juga dinyatakan dengan kata-kata yang menurutku tidak pantas untuk diujarkan oleh seorang perempuan yang dia sedang melihat perempuan lain menderita gitu loh. Ini kayak apa sih gitu, apalagi ini gitu. Ayo dong woman support woman katanya. Aku pernah punya kesempatan di komunitasku untuk bisa belajar bareng sama Mbak Kalis Mardiasih, seorang aktivis gitu ya.
ada kesempatan aku mencoba bertanya ke Mbak Kalis. Aku berpikir selama ini kita kerap kali selalu dibenturkan dengan apa yang sudah ditanamkan oleh orang terdekat kita, ya orang tua, orang-orang di lingkungan sekitar gitu kan. Udah diberi fondasi nih, tapi semakin bertambahnya usia, kita belajar tentang apa itu feminis gitu, sampai pada akhirnya kita bertemu dengan titik yang kayaknya aku harus ada di jalur ini karena aku mau jadi sebagai seorang perempuan yang berdaya gitu. Aku tidak lagi mau menjadi seorang perempuan yang menurut lingkungan kerap kali ditempatkan di posisi kedua gitu. Aku punya kesempatan ke Mbak Kalis, aku bertanya, kalau Mbak, gimana sih caranya kita ini untuk bisa menghandle diri gitu, terkait hal-hal yang sudah dijadikan fondasi di lingkungan kita. Kemudian kita belajar feminis, itu kan seringkali bertentangan, apalagi terhadap sesama perempuan. Kalian tahu nggak jawabannya Mbak Kalis apa? Mbak Kalis menjelaskan ke aku kalau Mbak Kalis aja yang dia seorang aktivis masih sering seperti itu gitu. Masih sering tuh merasakan kalau misalkan ada seseorang, ada perempuan yang berbeda dengan dia juga masih ngerasa aneh, masih kerap juga dibicarakan, meskipun tidak secara langsung, meskipun tidak ditulis, meskipun tidak dibicarakan dengan orang lain. Tapi memang warisan patriarki yang kerap tertanam itu menjadikan perempuan itu jadi musuh sesama perempuan gitu. Hal apa yang harus kita lakukan? Kalau kata Mbak Kalis, kita harus tahan dulu. Tahan untuk tidak berkomentar apapun karena kita tidak pernah tahu bagaimana latar belakang dari seorang perempuan yang ingin kita bicarakan itu. Susah? Susah banget. Tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Kita harus berproses untuk bisa menjadikan proses itu sampai pada akhirnya ada rasa empati. Kalau kata Mbak Kali sih kayak gitu. Sampai rasa empati itu timbul ke diri kita, berarti kita udah selesai nih. Kita udah bisa nih untuk tidak sedikit-sedikit berkomentar, tidak sedikit-sedikit nyinyir, tidak sedikit-sedikit memberi tanggapan kepada orang-orang di sekitar kita, terutamanya sesama perempuan gitu. Jadi kita harus berproses agar timbul rasa empati. Dan dari kejadian viral ini aku juga belajar nih gitu. Ternyata masih banyak ya perempuan yang belum bisa berempati terhadap sesama perempuan gitu. Yang bahkan sama-sama merasakan sakit menstruasi itu aja bisa dibanding-bandingkan gitu loh. Dan ini miris banget teman-teman. Ya di video ini sih harapanku nggak banyak ya teman-teman ya. Aku cuma pengen nge-share ke teman-teman gitu loh. Aku cuma pengen sharing sama teman-teman, pengen ngajak juga teman-teman gitu, terutama teman-teman perempuan. Yuk kita bareng-bareng gitu loh untuk saling support terhadap perempuan gitu. Untuk sebaiknya menahan diri berkomentar terhadap hal-hal yang menurut kita berbeda dari apa yang kita pikirkan gitu. Nggak langsung berkomentar seenaknya, nggak langsung nyinyir, nggak langsung ngejas gitu kan. Tahan-tahan itu dulu gitu. Ya udahlah biar kita aja yang pendem gitu. Nggak usah nyinyir, karena mau sampai kapan gitu loh. Siapa lagi nih yang mau support woman kalau bukan woman itu sendiri juga gitu. Kita harus bisa berpikir dulu sebelum bertindak. Karena gimana kita mau nyiptain woman support woman kalau pelakunya juga sesama perempuan. Yuk, mulai sekarang kita coba deh dari diri kita sendiri untuk bisa woman support woman dari lingkungan terdekat kita. Ya gitulah. Aduh kalau ngomongin perempuan tuh rasanya
Ya intinya itulah yang ingin aku sampaikan ke teman-teman. Yuk kita sama-sama untuk bisa terus berproses membangun rasa empati, kita terus belajar, biar gak sedikit-sedikit justru kita jadi pelaku misogini yang pada akhirnya tidak akan tercipta itu yang namanya woman support woman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton di konten takeover episode kedua ini. Yuk jangan lupa lagi-lagi aku minta tolong nih buat teman-teman buat subscribe, komen, like, dan share. Semoga video ini bisa tersebar ke banyak perempuan lain sehingga kita bisa menciptakan woman support woman di lingkungan kita.